Lanjut kalimat berikutnya. Wa may yasta'fif yu'iffahullah. Dan barang siapa yang menjaga kehormatan dirinya, tidak suka minta-minta kepada orang. Perhatikan, ini adalah kemuliaan dan kehormatan diri. Diri kita akan terhormat di tengah-tengah manusia apabila kita tidak celamitan. What is the meaning of celamitan? Celamitan itu bahasa keren di Cirebon, di Indramayu. Artinya, apa yang dimiliki orang dikit-dikit bagi dong. Ya? Orang punya keripik, bagi dong. Bagi enggak? Wah, apalagi begitu. Ya. Ngelihat orang punya apa? Boleh juga tuh. Boleh juga tuh. Jadi di satu sisi Nabi SAW mencontohkan, mengajarkan kedermawanan. Tapi di sisi lain Nabi SAW menjelaskan kepada kita bahwa kehormatan dan kemuliaan diri itu didapat diantaranya dengan menjaga diri dari kebiasaan minta-minta. Kalau kita memang tidak punya, ya tidak usah begitu berambisi dengan apa yang kita tidak punya. Orang lain punya jas, saya nggak punya jas. Orang lain punya sendal 5, saya cuma punya 1. Jangan gosip. Yang 1 itu dijaga, ya. Aduh, lagi nggak punya pulpen nih. Emang kemana aja tuh pulpen? Ya kemarin sih buat mainan coret-coret gitu. Berharap sih kan Buya punya 1 lusin tuh pulpen, bagi dong 1. Nah, ya kalau Buya diminta Buya kasih. Buya kasih pulpennya. Tapi kalau udah Buya kasih dipakai. Udah Buya kasih pulpennya, begitu pelajaran Buya nggak dipakai. Khalas. Itu namanya tidak bersyukur, ya. Baik. Senada dengan yang tadi, wa may yastaghni yughnihillah. Dan barang siapa yang mencukupkan diri dengan apa yang Allah berikan, maka Allah kayakan orang itu. Apa yang dimaksud kaya? Kaya itu artinya merasa cukup dan tidak butuh orang. Orang punya sepeda, nggak apa-apa, saya bisa jalan kaki kok. Semua orang sudah dibekali dengan alat transportasi. Ada orang diberikan oleh Allah Azza wa Jalla alat transportasinya pesawat terbang. Sayang banget, dia nggak pernah sampai ke Mekah. Udah punya pesawat terbang padahal, tapi tidak pernah ke Mekah. Sayang banget ya. Ada orang punya Pajero Sport, ya. Punya Alphard, sayangnya tidak pernah membawa jamaah yang lain ikut ngaji di pengajian. Coba kalau seandainya dia punya Alphard itu, tetangganya diajak, Mang, ayo Mang ikut, ayo mau kemana Pak Ustadz? Kita jalan-jalan, anggap aja jalan-jalan, taunya dibawa kemana? Pengajian. Ada pengajian di Rawalumbu, ada pengajian di Cikarang, ada pengajian. Kalau pakai sepeda, aduh rekoso, susah, capek. Pakai Alphard, adem, siap. Sampai Cikarang dalam setengah jam. Adem. Orang ber-6, ber-8 bisa dibawa. Yang punya Alphard dapat ilmu, dapat pahalanya dia sendiri,
plus dapat pahala sebanyak pahala orang-orang yang dibawanya. Tapi ada orang punya Alphard, dia punya Pajero, ditambah punya truk juga, punya bus juga, tapi nongkrong aja di garasi. Dianya sendiri juga nggak pernah ikut pengajian di mana-mana. Mubazir. Ya. Ada orang punya motor, kita cuma punya sepeda. Pertama kali Buya pulang dari Madinah, 1 tahun tidak punya alat transportasi. Alat transportasi yang ada adalah kedua kaki, jalan kaki. Pulang dari Madinah, Buya kuliah lagi. Alhamdulillah lagi punya duit, belajar lagi, kuliah, ya. Kemudian dari tempat kontrakan ke tempat kuliah itu ya seperti dari sini ke Pasar Setu lah, kira-kira 3 kilo jalan kaki. Pagi berangkat, sore pulang, pagi berangkat, sore pulang. Kurikulumnya 1 tahun, tapi Buya selesaikan dalam 3 bulan. Selesai. Jadilah akupunkturis. Dah selesai. Sampai kemudian praktek selama 1 tahun. Alhamdulillah bisa kebeli sepeda gunung, sepeda BMX dulu istilahnya. Sepeda ontel. You ontel it by your cycle. Namanya bicycle. Ya. Bicycle. You ontel it by your cycle. Ya, ngontel. Selama berapa tahun itu? Dari tahun 99 sudah punya 2 anak, Ustadz Hudzaifah, Ustadz Aan. Cuma punya sepeda ontel. Begitu punya anak yang ketiga, Ustadz Hilal, alhamdulillah baru bisa beli motor Vespa tahun 66. Suaranya Treng teng 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 teng. Kemana-mana, masya Allah. Mulai dari Jakarta Barat sampai ke Jakarta Timur, sampai ke Bekasi, naiknya Vespa. Treng teng 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 teng. Tahun 2003, tuh dari tahun 98 sampai ke 2003, baru kebeli mobil Corona. Mobil namanya Corona. Iya, mobil keren itu, ada kulkasnya di dalamnya. Bayangin, mobil di dalamnya ada kulkasnya. Zaman sekarang orang punya mobil nggak ada kulkas di dalamnya, ada coolboxnya di dalam. Keren, tapi tahun 87 itu, mobil tahun 87 udah tua, dikit-dikit flu, dikit-dikit batuk, gerak, mati lagi. Tapi dengan mobil tersebut Buya bisa berdakwah ke mana-mana, sampai sudah ke Garut, sampai ke Banten, sampai ke Cirebon, ke Indramayu, ke Jawa Tengah, kemana? Pakai mobil yang sudah tua begitu. Ditawari, Ustadz kredit aja, mobil kredit. Ustadz punya uang berapa? Pakai yang bagus. Enggak. Ini juga udah bagus. Ya, dulu saya nggak punya apa-apa, ngaji dari satu masjid ke masjid pakai sepeda, bahkan sering cuma pakai jalan kaki doang. Alhamdulillah. Kalau memang mampunya baru itu, ya sudah. Saya nggak usah berpikir Land Cruiser, berpikir sedan, mobil sedan atau mobil uang edan, ya nggak ada. Memang itu punyanya. Pedomannya apa? Wa may yastaghni yughnihillah. Barang siapa yang merasa cocok, merasa puas, merasa cukup, nggak perlu minta-minta kepada orang,
tolong dong belikan saya ini biar saya bisa dakwah apa. Enggak.